Oke lah kalau begitu Seng Yuan, aku akan mencobanya, tapi aku nggak janji. Ini mungkin juga berkaitan dengan tingkat kesukaan. Lagi pula, tingkat kesukaan Kyong Lee belum muncul 60%. Jadi, memintanya untuk melakukan ini memang agak memalukan. Batin Seng Yuan di sini. Kamu. Tapi bukankah cosplaymu juga agak mirip dengan itu? Aku pusing nih. Itu tidak separah ini. Pakaian cosplay sebenarnya cukup konservatif, tidak memperlihatkan bagian-bagian penting bagian wanita. Tapi lihat ini, hanya beberapa potong kain tipis dan juga sangat memalukan, kata Long Jihan di sini. Dan kita melakukan bersama-sama itu seperti ini pertama kalinya dalam hidupku. Kamu yang menyarankannya, tapi kamu juga yang mundur di saat-saat terakhir. Apa kamu tidak ingin mendapatkan posisi yang lebih penting di hati Seng Yuan? Dari kelihatannya, ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif menurutku. Aku memang mau sih, tapi aku merasa bahwa menggunakan metode ini berarti aku juga punya martabat yang sama sekali tidak berarti. Kenapa kamu pikir semua orang mendekati Seng Yuan? Apa kamu tidak tahu sendiri? Lagi pula ini bukan meminta untuk menjual martabatmu. Ini hanya sedikit bermain-main lebih liar, batin Long Jihan dalam hatinya. Ya sudahlah, karena ini sudah tentang martabat, maka aku akan pergi mengatakan pada Seng Yuan, kamu bisa pergi beristirahat di kamar sebelah saja. Rupanya di sini tidak mau mengganggu kriteria Sang Kuangli. Oke, terima kasih. Dan benar saja di sini setelah 5 menit Seng Yuan Jihan berkata padaku, kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Kamu tidak mau denganku? Ya sudah, silahkan pergi. Anjir, aku pikir Seng Yuan akan marah, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali tentang diriku. Sikap acuh tak acuh Seng Yuan membuatku merasa sama sekali tidak dibutuhkan. Apakah aku benar-benar tidak penting baginya? Batin wanita cantik itu. Aku telah mengumpulkan puluhan ribu pengikut di Kuai Yuin, dan setiap hari aku menerima puluhan DM para simku. Aku selalu cukup percaya diri. Tapi hari ini sepertinya Kuali menangisi tentang dirinya yang sangat tidak bisa berada kuat di posisi hati Seng Yuan. Tapi kalau tentang Seng Yuan, dia sangat dingin, jauh tapi dekat, membuatku terasa terus-menerus meragukan diri sendiri, bahkan merasa rendah diri. Terutama kesingganannya barusan. Mungkin maksudnya kesinisan itu. Itu membuatku merasa frustasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati, Kuangli terus meronta-ronta seperti itu. Kenapa kamu menangis? Bukan apa-apa Seng Yuan. Aku tidak bermaksud apapun atau menyakitimu. Aku hanya tidak ingin memaksamu melakukan yang tidak kamu sukai. Sebenarnya aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Tapi malam ini tidak bisa akan ada waktu lain. Aku benar-benar tidak tahan melihat gadis menangis. Rayuan buaya darat. Anjrot, kamu tidak terlihat baik saat menangis. Lihat dirimu, kamu sudah menangis sampai menjadi kucing kecil yang berantakan. Kamu bahkan menjadi jelek jauh dari wajah cantikmu. Kamu yang kucing berantakan. Kenapa kamu malah ngatain aku kucing jelek?
Pergi lihat sendiri di cermin kalau nggak percaya. Tuh kan, kamu jadi jelek. Padahal kamu cantiknya minta ampun loh. Anjrot, rayuan gombal di sini terselesaikan juga. Kamu terlihat lebih baik saat tidak menangis. Lihatlah, kamu cantiknya minta ampun. Apa aku cantik, Seng Yuan? Tentu saja. Kamu wanita tercantik di dunia bagian barat. Wanita yang aku sukai tidak pernah jelek. Anjir. Lalu kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Maksudnya apa? Ya, aku sudah memikirkannya dengan matang. Bagaimana kalau kamu pergi ke kamar sebelah saja untuk menenangkan diri supaya perasaanmu lebih tenang, Oh, tidak, aku akan tetap di sini saja dan memelukmu. Jadi Kuang Li dikalahkan oleh Seng Yuan begitu saja. Mana katanya tadi martabat? Martabak goreng. Anjir, seperti yang diharapkan, keterampilan Seng Yuan menaklukkan gadis-gadis sangatlah dalam. Dia selalu berhasil menangkap hati seseorang gadis dengan tepat. Batin Kuang Li di sini. Terakhir kali aku bersama Seng Yuan, aku diperlakukan dengan buruk juga. Perasaan malu itu aku masih mengingatnya sampai hari ini. Seng Yuan benar-benar mengerikan. Tapi untunglah aku sudah menjadi miliknya. Batin wanita cantik yang berdarah Eropa itu. Baiklah kalau begitu, langsung aja tancap gas di sini, nggak usah malu-malu. Aku tidak boleh ketinggalan dalam pertempuran maut ini. Aku harus memenangkan hati Seng Yuan dengan segala teknik. Dan benar saja, setelah mencopoti perentelan-perentelan pelindung, Sang Jinong Jihan langsung merangkul Seng Yuan di belakangnya. Seng Yuan jangan keras-keras, langsung di sini dihajar oleh Seng Yuan dengan pukulan maut. Dan mereka pun langsung berkelahi di sini dan terjadilah adu mekanik. Keesokan paginya jam 8 pagi setelah 16 ronde bergiliran. Semalam sungguh melelahkan. 13 ronde berturut-turut satu hari. Aku pasti perlu mengisi energiku. Batin Seng Yuan yang sudah kopong, senjata nuklirnya dikuras habis-habis. Rupanya tingkat kesukaan Long Jihan naik menjadi 72. Kesukaan Kuang Li naik menjadi 66. Setelah pelajaran semalam, kesukaan kedua perempuan nakal-nakal ini meningkat. Anjir, jika itu dapat dipertahankan di masa depan, aku tidak perlu mengejar mereka secara terpisah lagi. Langsung gibeng 2 dapat 1. Anjir. Lele, masih tidurkah? Haruskah kita pergi makan sarapan buffet atau meminta manajer kamar mengantarkan ke kamar kita? Minta dikirim ke kamar, pesan juga porsi Kuang Li. Dia juga mungkin bangun nanti. Jadi biar adil. Setelah semalam kalian berdua sudah cukup dekat untuk memanggilnya Lele. Aduh, kalian memang pasangan yang serasi. Puji Seng Yuan di sini. Kamu yang menyuruh aku memanggilnya begitu semalam. Apakah kamu lupa? Iya, gua lupa anjir. Itu benar. Aku bahkan lupa yang aku katakan semalam. Mungkin gua udah pikun. Setelah makan, minta manajer kamar mengantar mobil untuk mengantarmu kembali. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan makan pagi bersama kalian dulu, kata Seng Yuan. Oh, begitu ya? Ya sudah, kalau begitu hati-hati sayang. Oh, Hui belum membalas pesan. Dia mungkin masih tidur. Kalau begitu aku akan pergi berolahraga dulu di gym. Mulai sekarang kita berdua akan terikat bersama. Dari sisi baiknya, Seng Yuan seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita. Dari sisi buruknya, waktu itu harus dibagi 2. Dan sepertinya Kuali di sini kecapean dengan pertempuran semalam yang menghabiskan seluruh XP-nya. Aku bertanya-tanya, apa ini hal yang baik atau hal yang buruk ya? Wah. Dan berpindah tempat di sini di tempatnya Lui Minglu. Kurus
Ini pertama kalinya kamu terlambat. Apa kamu bersenang-senang sampai larut malam tadi malam, ha? Mungkin agak berlebihan sih. Ya sudahlah, kita lanjutkan. Jelas kamu telah mengurangi latihanmu belakangan ini. Jadi bagaimana presentasi lemak tubuhmu malah turun? Kata pelatih cantik itu. Aku rasa itu hal yang aneh, bukan, Seng Yuan? Mungkin ini penampakan bakatku yang tersembunyi. Hah? Apa maksudmu? Kamu tidak diam-diam pergi olahraga di tempat lain, bukan? Hah? Belakangan ini aku jarang melihatmu. Oke guys, sudah sampai di sini tentang episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia dan tambah semangat untuk ngeditnya. See you next time again.